jajan belum? Belum sih, nggak punya uang. Kasian banget. Guys, kalian udah dengar belum sih tentang Kartu Indonesia Pintar? Keep masuk kamu. Iya itu. Ini aku punya. Kok aku nggak punya sih? Tapi kalian tahu nggak sih uang KIP itu dari siapa? Aku nggak tahu dari mana ya. Aku juga nggak tahu punya ya enggak. Mungkin dari sumbangan pengusaha kali ya? Mungkin aja. Tapi kok mau ya pengusaha ngasih bantuan sebesar itu ke banyak anak-anak? Iya, bener sih. Atau mungkin dari pemerintah. Ayo kita cari di YouTube. Ayo! Halo anak-anak, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rita, guru fisika di SMA Negeri 3 Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Kartu Indonesia Pintar atau yang biasanya disingkat dengan KIP adalah program bantuan pemerintah untuk pendidikan anak-anak yang kurang mampu. Sumber dana untuk program KIP ini berasal dari APBN. APBN merupakan singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, atau dapat kita misalkan dengan dompet raksasa Indonesia. Hari ini, kita akan menjelajahi dunia APBN dan menemukan bagaimana APBN berperan penting dalam membentuk masa depan bangsa kita. Bayangkan, APBN sebagai dompet raksasa Indonesia sama seperti dompet pribadi kita. APBN membantu pemerintah mengelola keuangan negara dengan bijak untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. APBN merupakan rencana keuangan terperinci untuk 1 tahun. Rencana ini menunjukkan berapa banyak uang yang diharapkan pemerintah untuk diterima sebagai pendapatan dan berapa banyak akan mereka keluarkan sebagai belanja. Nah, dari mana semua uang ini berasal? Pendapatan APBN berasal dari berbagai sumber, yaitu pajak yang kita bayarkan, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak bumi dan bangunan. Merupakan sumber utama pendapatan APBN. Yang kedua, pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah mendapatkan pendapatan dari pengelolaan sumber daya alam seperti minyak, gas, dan batu bara. Selanjutnya adalah bea cukai. Ini adalah pajak yang dikenakan atas barang yang masuk dan keluar dari Indonesia. Selanjutnya adalah hibah dari negara lain. Terkadang, Indonesia menerima hibah dari negara lain untuk mendukung pembangunan negaranya. Sekarang, mari kita lihat bagaimana pemerintah membelanjakan uang ini. APBN dialokasikan ke berbagai sektor, termasuk yang pertama, barang dan jasa. Ini mencakup pembelian barang dan jasa yang dibutuhkan untuk operasional pemerintah, seperti alat tulis, bahan bakar, dan jasa konsultan. Yang kedua adalah gaji pegawai. Ini termasuk gaji, tunjangan, dan kesejahteraan untuk pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah lainnya. Yang ketiga adalah belanja modal. Ini digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, sekolah, dan rumah sakit. Yang keempat adalah subsidi. Subsidi diberikan untuk membantu masyarakat seperti subsidi BBM, gas, dan beras. Yang kelima adalah bantuan sosial. Ini dialokasikan untuk mendukung kelompok rentan seperti program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan langsung tunai atau BLT. Lalu, bagaimanakah peran anak muda dalam APBN? Yang pertama, pahami APBN. Pelajari tentang sumber pendapatan dan pengeluaran APBN agar kalian menjadi
warga negara yang cerdas dan kritis. Yang kedua, jadilah wajib pajak yang patuh. Bayar pajak kalian dengan jujur dan tepat waktu untuk mendukung pembangunan bangsa. Yang ketiga, awasi penggunaan APBN. Pantau bagaimana dana APBN digunakan dan dilaporkan jika ada penyimpangan. Yang keempat, ikuti pembangunan bangsa. Bagikan ide dan saran kalian untuk meningkatkan kehidupan bangsa dan masyarakat. Yang kelima, tingkatkan kesadaran masyarakat. Edukasi bagaimana pentingnya APBN bagi masa depan bangsa kita dan dapat dimulai dengan orang terdekat kalian. Ingat, APBN adalah alat yang ampuh untuk membentuk masa depan bangsa yang lebih cerah. Dengan memahami APBN dan berperan aktif dalam APBN, kita berkontribusi untuk membangun Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera. Oh, ternyata dari APBN. Keren ya? Iya, keren. Bersama-sama, mari kita jaga dan lestarikan APBN untuk masa depan bangsa yang lebih cerah. Generasi muda peduli uang kita.